Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian harian untuk bab stoikiometri ya, materi kimia kelas 10. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ya, jangan lupa subscribe dan share video kakak ke teman-teman kalian ya. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1, perhatikan reaksi berikut. Ada SO2 sulfur dioksida dibakar, menghasilkan SO3. Jika gas oksigen yang direaksikan sebanyak 8 liter, volume gas SO3 yang dihasilkan adalah, oke guys, langkah pertama kita harus cek dulu apakah ini sudah setara. Ternyata belum ya. Di sini S-nya 1, S-nya 1, O-nya di ruas kanan 3, di ruas kiri O-nya 4. Maka agar bisa setara, saya ini S-nya kalikan 2, itu juga saya kalikan 2. Maka ruas kanan oksigennya ada 6, ruas kiri juga oksigennya sudah ada 6, 4 ditambah 2. Oke ya guys. Nah, berapakah volume SO3? Kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Ini adalah hukum dasar Gay-Lussac ya. Ya, berapakah volumenya SO3? Jangan lupakan koefisien 2/1 dikali 8. Maka volume SO3 yang dihasilkan 16 liter. Paham ya? Next, kita masuk ke soal nomor 2. Larutan NaCl 20% memiliki massa jenis 1,1 gram per mili. Jumlah ion yang terkandung dalam 500 mili larutan tersebut adalah, oke guys, kitanya jumlah ion. Apa rumusnya jumlah ion? Langkah pertama kita akan mencari jumlah molekul terlebih dahulu. Apa rumus jumlah molekul? Itu rumusnya adalah mol dikalikan bilangan Avogadro. Ya. Apa rumusnya mol di sini? Kita akan mencari dulu ya nilai molnya ya. Di sini diketahui kadarnya adalah 20%. Massa jenisnya adalah 1,1. Volumenya 500 mili. NaCl itu MR-nya adalah Na itu 23 ditambah dengan Cl itu 35,5 ya. Maka nanti MR-nya adalah 58,5. Inilah MR-nya. Apabila diketahui massa jenis sama kadar, nanti kita bisa mencari konsentrasi. Rumusnya adalah Rho kali 10 dikali persentase dibagi dengan MR-nya. Maka nanti Rho-nya kita masukkan 1,1 dikali 10, persentasenya 20, MR-nya adalah 58,5. Ya, nanti kita peroleh nilai konsentrasinya ya. Saya akan hitung terlebih dahulu. 1,1 dikali dengan 10 dikali dengan 20, 220, saya bagi dengan 58,5. Hasilnya 3,76. Ya, ini adalah konsentrasinya. Lalu, bagaimana mencari mol? Jika di soal ada konsentrasi dan ada volume, kita bisa menggunakan konsep M kalikan V. Nah, itulah rumusnya mol. Konsentrasinya 3,76. Volumenya berapa, Mbak? Ini volumenya masih mili. Saya buat liter, maka menjadi 0,5. Bilangan Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Saya akan kalikan terlebih dahulu ya. Hasilnya ini adalah 11,3176 kali 10 pangkat 23 atau 1,13176 kali 10 pangkat 24. Inilah jumlah molekulnya. Nah, yang ditanya adalah jumlah ion. NaCl itu terion menjadi apa ya, D? Na plus dan Cl-. Berarti dia terion menjadi 2 ya, ada 2 ion. Maka nanti jumlah ionnya adalah jumlah molekul dikali dengan jumlah ionnya, yaitu 2. Ya, saya kali dengan 2. Hasilnya adalah 2,26. 4 kali 10 pangkat 24 ion. Ya, jawaban yang tepat adalah poin D. Paham ya? Nanti kalian bisa ulang lagi. Nomor 3. Sebanyak 4 gram kalsium, ada kalsium sebanyak 4 gram. Atom relatif kalsium adalah 40.
tepat bereaksi dengan HNO3. Oke, saya akan buat reaksinya terlebih dahulu ya. Kalsiumnya ini adalah 4 gram. Menghasilkan kalsium nitrat. Kalsium nitrat itu adalah CaNO3 2 dan gas hidrogen. Ya, kita akan setarakan terlebih dahulu. NO3-nya ada 2, saya masukkan sini 2. H-nya 2 sudah sama ya, Ca-nya sudah sama. Sudah setara. Ditanya molaritas HNO3, berapakah molaritasnya? Ya, oke. Dalam volumenya 200 ya, apabila volumenya 200. Ya, kita akan mencari apa dulu deh? Kita akan mencari molnya Ca. Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan AR-nya, maka ini 0,1 mol. Lalu, apa hubungan mol dengan M sama V? Mol itu rumusnya adalah M dikalikan V. Maka nanti rumus M adalah mol dibagi volume. Nah, molnya HNO3 berapa Mbak? Jangan lupakan koefisien. 2/1, ini Ca itu koefisiennya 1 ya, dikali 0,1, maka 0,2 mol. Volumenya berapa? Ini masih mililiter, maka kita jadikan liter. Liternya 0,2 ya. Iya, jawabannya 1. Nomor 4. Massa unsur S yang mengandung 4 mol elektron adalah, ya, di sini diketahui mol elektron. Mol elektron itu sama aja F ya. Mol elektronnya adalah 4 mol. Atom relatifnya adalah 32 dan nilai Z-nya adalah 16. Berapakah massa unsur S? Ya, untuk menghitung massa unsur S dapat menggunakan Faraday ya. W itu rumusnya adalah E dikalikan F. W ini adalah massa. Ya. Bagaimana mencari E? Mencari E itu rumusnya AR dibagi dengan Z. Nah, di sini AR-nya 32, Z-nya adalah 16, maka E-nya adalah 2. Ya, maka nanti W sama dengan 2. F-nya berapa? Mol elektronnya 4. Ya, maka jawabannya 8 gram. Begitu. Jawabannya D. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 5. Unsur X dan Y dapat membentuk 2 jenis senyawa dengan perbandingan massa berikut. Pada senyawa 1, 2 unsur X mengikat 1 unsur Y. Massa unsur Y adalah 3,2, jadi kayak gini ya. Ada 2 senyawa 1 dan senyawa 2. Ya, senyawa 1 dan 2 itu mengandung unsur X dan Y. Ya. Di sini unsur Y-nya itu 3,2, saya tuliskan 3,2. Sedangkan massa senyawa 1 adalah 8,8, saya masukkan sini 8,8. Berarti massa X-nya berapa? Tinggal 8,8 saya kurangi 3,2. Ya, massa X-nya itu adalah 5,6 gram. Lanjut, senyawa 2 mempunyai massa 21,6 gram. Massa unsur X pada senyawa 2 sama dengan massa unsur X pada senyawa 1. Nah, berarti kita tuliskan ini sama-sama 5,6. Berarti Y-nya berapa? 21,6 saya kurangi dengan 5,6, itu jawabannya 16. Kita cek ya untuk pernyataan ke-1. Pada senyawa 1 terdapat 2 unsur X mengikat 1 unsur Y. Artinya, pada senyawa 1, unsur X-nya 2, unsur Y-nya 1. Ya, kenapa? Karena 5,6 dibagi dengan 3,2 itu kan artinya 2:1. Begitu ya guys. Selanjutnya disebutkan senyawa 2 mempunyai massa unsur X yang sama dengan senyawa 1. Jadi ini perbandingannya sama ya, 2. X-nya 2. Y-nya berapa? Nah, berarti kan 5,6 itu dibagi berapa biar 2? Bagi 2,8 ya. Maka 16 saya bagi dengan 2,8 itu 5. Ya, jadi jawabannya X2 Y5. Ya. Jawaban yang tepat itu adalah A. Oke, saya lanjut ke soal nomor 6. Sebanyak 1,07 gram padatan amonia klorida menyublim jika diukur pada kondisi STP. Volume gas amonia klorida yang dihasilkan adalah,
Amonia klorida itu adalah NH4Cl ya, sebanyak 1,07 gram dalam keadaan STP. Pertanyaannya, berapakah volumenya? Ya, dalam keadaan STP, kita punya rumus mol sama dengan V dibagi 22,4. Maka nanti rumusnya V itu adalah mol dikalikan 22,4. Nah, molnya berapa? Oh, ternyata di soal ada massa. Maka nanti rumus mol itu adalah gram dibagi dengan mR-nya. Kita akan mencari mR-nya NH4Cl. N itu adalah 14. H itu adalah 1, Cl itu adalah 35,5. NH4, maka N-nya ada 1, H-nya ada 4, Cl-nya ada 1. Ya, kita hitung. Ya, kita hitung ya, 14 ditambah 4 itu adalah 18, 18 ditambah 35,5 itu 53,5. Inilah mR-nya, gram dibagi dengan mR dikali dengan 22,4. 1,07 saya bagi dengan 53,5 itu 0,02 saya kali dengan 22,4. Jawabannya adalah 0,448 liter. Maka sama saja 448 mili. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 7. Massa aluminium dalam 200 gram biji bauksit mengandung 53,83% Al2O3 sebesar. Kitanya massa aluminium dalam bauksit ya. Bauksit itu adalah ini. Nah, berarti massa aluminium dalam Al2O3 adalah 2 dikalikan AR-nya Al, karena di sini Al-nya ada 2 ya, dibagi dengan MR-nya Al2O3 dikali dengan massanya bauksit. Bauksit itu adalah Al2O3. Maka 2 dikalikan AR-nya aluminium itu 27. MR-nya kita hitung yuk. 27 kalikan 2 itu 54. 16 kalikan 3 itu adalah 48. Ini dijumlah ya. 8 tambah 4, 12. 6 ditambah 4, 10. MR-nya itu 102. Nah, kita akan mencari massanya Al2O3. Ternyata persentase Al2O3 di dalam bauksit itu adalah 53,8%. Maka kita bisa hitung persentase bauksit di dalam biji ya. Biji itu masih beragam ya di dalamnya ya, di dalam bijinya. Biji atau mineral. Maka nanti rumusnya adalah massa Al2O3 dibagi dengan massa mineralnya atau biji bauksitnya dikali 100%. Ya, persentase Al2O3 di dalam biji bauksit itu 53,83. Massa Al2O3-nya kita akan cari. Massa biji bauksitnya adalah 200 gram dikali dengan 100%. Ini hilang, ini sisa 2 ya. Maka nanti massa Al2O3-nya 53,83 dikali dengan 2. 107,66. Ya, inilah massa Al2O3. Kita masukkan ke perhitungan atas ya. Kita masukkan massa Al2O3 adalah 107,66. Nanti ketemu massa aluminiumnya. 2 kalikan 27 adalah 54. 54 dibagi 102. Saya kali dengan 107,66. Hasilnya 56,99. Ada gram ya. Jawabannya adalah B. Nomor 8. Pada suhu dan tekanan tertentu sebanyak 3,6 gram gas P. Ya, berarti ada gas P sebanyak 3,6 gram. Atom relatifnya gas P adalah 18, memiliki volume 7 liter. Jika diukur pada kondisi yang sama, berarti pada keadaan suhu dan tekanan yang sama, ada gas lain ya, yaitu gas Q, sebanyak 14 liter. Massanya adalah 12 gram. Massa molekul relatifnya untuk gas Q. Ditanya adalah AR-nya gas Q. Ya.
Oke, bagaimana ini? Jika pada keadaan suhu dan tekanan yang sama terdapat dua gas, maka kalian bisa menggunakan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Dengan di sini N itu adalah mol. Ya, anggaplah ini punyanya gas P, berarti sini punyanya gas Q. Begitu. Molnya gas P, maka gram dibagi dengan mR-nya ya, atau atom relatif di sini 86, atau atom relatifnya ya di sini 18 ya. Maka 3,6 dibagi dengan 18, volumenya adalah 7. Nah, molnya Q, nah nanti gram dibagi dengan atom relatifnya tidak tahu, volumenya 14. Begitu. 14 dibagi dengan 7 itu adalah 2. Kita kalikan silang ya. 3,6 per 18 kalikan 2 sama dengan 12 per AR. 12 dibagi dengan 2 itu adalah 6. Maka nanti 3,6 AR sama dengan 18 kalikan 6. AR sama dengan 18 kalikan 6 dibagi dengan 3,6. Hasilnya 30. Ya, jawabannya adalah 30. Nomor 9. Perhatikan data dalam tabel berikut. Diketahui isotop X memiliki dua isotop ya, yaitu X378 dan X383 dengan masanya sudah diketahui. Apabila massa rata-rata unsur X-nya adalah 379,64 AMU, komposisi kelimpahannya. Oke guys, saya anggap seperti ini ya. Untuk kelimpahan X378 di alam saya anggap adalah X%. Berarti kelimpahan X383 di alam yaitu sisanya 100 min X%. Apa rumusnya AR? Jika diketahui dua isotop atau lebih, maka nanti rumusnya adalah nomor massa yang ke-1 dikali kelimpahannya ditambah dengan nomor massa yang kedua dikalikan kelimpahannya dibagi dengan 100. Nah, AR-nya X itu di soal sudah ada 379,64 sama dengan nomor massa untuk X378 itu adalah 377,9 dikali persentasenya di alam tuh X ya, ini ya. Nah, nomor massa yang kedua itu adalah ini 382,98 dikali persentasenya di alam itu adalah 100 min X. Saya bagi dengan 100. Ya, saya kalikan silang ya, maka ruas kiri menjadi 37964 sama dengan 377,9X ditambah, ini saya kalikan pelangi ya deh, kayak gini. 38298 dikurangi 382,98X. Oke. 377,9 saya kurangi dengan 382,98, itu hasilnya adalah min 5,08X. Lalu yang ini saya pindah ruas ke kiri ya. Maka 37964 dikurangi dengan 38298 itu adalah min 334. Ya, maka nanti diperoleh nilai X-nya saya bagi dengan min 5,08 ya. Hasilnya 65,775 ya. Ya, X di sini itu kelimpahannya siapa? Isotop X378 ya, itu adalah X%. Saya masukkan berarti kelimpahan X378 itu adalah 65,75. Maka nanti kelimpahan untuk X yang nomor massanya 388 berapa? Tinggal 100 dikurangi 65,75 yaitu 34,25. Ya, harusnya jawabannya seperti ini ya guys. Oke, saya akan mendekati aja. Jawabannya adalah E. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 10. Massa 14 liter pada suhu dan tekanan tertentu adalah 11,2 gram. Massa 14 liter nitrogen itu N2 ya. Massanya adalah 11,2 gram sebanyak 14 liter.
Jumlah molekul hidrogen yang terdapat dalam 35 liter gas hidrogen pada suhu dan tekanan yang sama. Pada suhu dan tekanan yang sama ada gas lain yaitu hidrogen. Hidrogennya sebanyak 35 liter. Ya, ditanya jumlah molekul hidrogen. Berapakah sih jumlah molekulnya hidrogen? Ya, pada suhu dan tekanan yang sama ada dua gas nitrogen dan gas hidrogen. Tadi soal berapa ya, saya lupa. Maka kalian bisa menggunakan rumus perbandingan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Di sini punyanya nitrogen dan yang ruas kanan punyanya hidrogen. N di sini adalah mol. Apa rumusnya mol? Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan mR-nya. N itu 14 ya, berarti kalau N2 itu 28. Maka gram dibagi dengan mR ya. 11,2 saya bagi dengan mR-nya N2, saya tulis di sini ya. mR-nya N2 itu adalah 28, 14 kalikan 2. 11,2 saya bagi dengan 28, itu 0,4. Volumenya adalah 14 liter. Molnya N2 berapa? Kita nggak tahu, kita cari dulu aja ya. Volumenya 35 mili. Maka nanti molnya H2 ketemu 0,4 dikali dengan 35, yaitu 14 loh. 14 dibagi 14 adalah 1. Jadi molnya itu adalah 1 mol. Nah, yang ditanya jumlah molekul. Apa rumusnya jumlah molekul? Jumlah molekul itu rumusnya adalah mol dikalikan bilangan Avogadro. Molnya 1, bilangan Avogadro-nya berapa Mbak? Ini. Ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, jadi jawabannya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jawabannya adalah D. Oke, saya bahas 10 soal terlebih dahulu. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa belajar terus ya. Assalamualaikum.